Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sudah siap belajar? Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya itu kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajarannya. Tadi siapa ya yang masuk duluan? Oke, silakan dipimpin doanya ya. Terima kasih sudah dipimpin doanya. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, hari ini kita cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Bagus, hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam tema baru karena kemarin kita sudah menyelesaikan tema 4. Hari ini kita akan masuk ke tema 5. Izin share screen ya. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama yang terjalin di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Ada yang tahu negara-negara apa yang tergabung di dalam ASEAN ini? Nah, jadi negara-negara yang tergabung di ASEAN ini tuh ada 10. Yang pertama ada Brunei Darussalam, kemudian Filipina, kemudian Indonesia, terus yang keempat ini ada Malaysia, kemudian yang kelima ada Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan juga Myanmar. Jadi, menjelang abad ke-21, ASEAN ini menciptakan sebuah pengembangan di kawasan Asia Tenggara, di mana pengembangan ini itu bertujuan terbuka, damai, stabil, sejahtera, dan juga saling peduli. Nah, untuk mencapai tujuan dari pengembangan ini, dibentuklah kerjasama di berbagai bidang. Nah, apa aja sih bidang kerjasamanya, di bidang apa aja? Yang pertama ini ada kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, kerjasama ini itu meliputi bidang sosial, budaya, kepemudaan, dan juga olahraga. Nah, beberapa kegiatan ASEAN yang meliputi bidang ini tuh ada yang pertama, persetujuan ASEAN mengenai penanggulangan bencana dan penanganan darurat. Kemudian ada Forum Kepemimpinan Pemuda ASEAN dan juga penyelenggaraan SEA Games. Nah, selanjutnya ada di bidang politik, keamanan, dan hukum. Jadi, pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan juga keamanan di Asia Tenggara dan dunia. Nah, di sini yang kedua ini tujuannya adalah pencegahan serta pemberantasan korupsi dan pemajuan HAM. Nah, yang tiga tujuannya ini meningkatkan kerjasama dalam memberantas terorisme. Nah, yang kedua ini ada penandatanganan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration atau ZOFAM. Nah, untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas, netral dari segala bentuk campur tangan dari pihak luar Asia Tenggara. Itu tujuan dari penandatanganan ZOFAM ini. Nah, selanjutnya kerjasama di bidang apa lagi? Nah, selanjutnya ini ada kerjasama di bidang pendidikan. Apa saja prioritas kerjasama di bidang pendidikan antar negara ASEAN? Yang pertama, mempromosikan kepedulian atas ASEAN pada warga negara di negara-negara ASEAN, terutama kepada para pemudanya. Nah, yang kedua ini membangun sumber daya manusia ASEAN di bidang pendidikan. Nah, yang ketiga, menguatkan kerjasama antar universitas di negara-negara ASEAN. Nah, yang terakhir ini ada memperkuat identitas ASEAN melalui pendidikan. Nah, ada bidang apa lagi? Selanjutnya ini ada kerjasama di bidang ekonomi. Nah, salah satu bentuk kerjasamanya apa? Yaitu adalah pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, ini lambangnya MEA. Apa sih tujuan dari MEA itu? Jadi, tujuan dari MEA adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan barang modal secara lebih bebas. Jadi, barang-barang yang dijual di negara-negara ASEAN itu boleh masuk ke dalam negara Indonesia, dan kebalikannya, negara Indonesia juga bisa menjual barang, jasa, investasi ataupun tenaga kerjanya ke negara-negara ASEAN. Itu yang disebut dengan pasar bebas. Nah, apa aja sih jenis usaha-usaha di lingkungan sekitar? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu ini apa? Iya, benar. Ini toko kelontong. Nah, coba selanjutnya nih. Ini apa? Bengkel. Benar. Nah, selanjutnya apa? Ada yang pernah lihat ini dong pastinya. Nah, benar. Ini tukang sayur. Nah, yang terakhir ini adalah toko souvenir. Selanjutnya nih, contoh souvenir nih, tadi kan ada tuh ya jenis usahanya itu toko souvenir. Nah, di toko souvenir itu tuh biasanya ada yang menjual tempelan,
yang bisa menempel di kulkas. Nah, biasanya ini nih ada yang berbentuk wisata, kemudian ada yang berbentuk bendera-bendera. Nah, biasanya dari kegiatan pertemuan ataupun kegiatan pameran ASEAN ini ada juga loh yang memberikan sebuah souvenir berupa magnet. Nah, ada yang tahu nggak sih magnet itu apa? Nah, iya betul. Jadi magnet adalah objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, yaitu bahan logam. Nah, dan tahu asal-usul magnet? Jadi istilah magnet ini awalnya dari bahasa Yunani, yaitu dari kosakata magnetisitos, di mana magnetisitos ini berarti batu dari Magnesia, di mana Magnesia ini adalah sebuah kota yang berada di Yunani. Nah, magnet ini punya daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet. Nih, yang jalan-jalan itu, yang seperti semut titik-titik itu, disebut dengan medan magnet. Selanjutnya itu ada sifat-sifat magnet. Jadi yang pertama ini, magnet menarik benda-benda tertentu, di mana benda-benda itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada benda magnetis. Benda magnetis itu bisa ditarik oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Yang kedua ada benda non-magnetis. Jadi benda non-magnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya itu plastik, karet, kayu, kain, kemudian kaca. Itu dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, contohnya nih di gambar ini ada yang bisa melihat. Jadi kan magnetnya ini setelah diarahkan di atas benda-benda ini, yang tertarik hanya gunting, kemudian kunci. Betul, gunting dan kunci ini dia ini berbahan dari besi atau baja. Besi bukan baja. Nah, makanya dia bisa tertarik oleh magnet. Sedangkan biskuit, kemudian pensil dan juga bola, dia tidak terangkat oleh magnet karena dia merupakan benda non-magnetis. Nah, selanjutnya sifat magnet yang kedua adalah gaya magnet ini dapat menembus benda non-magnetis. Ketika ada benda-benda magnetis yang diletakkan di sebuah kertas atau tatakan yang tipis, kemudian kalian letakkan magnetnya di bawah benda tersebut, benda magnetis yang ada di atasnya ini bisa bergerak, bisa tertembus oleh magnet itu, karena kekuatan gaya magnet ini dipengaruhi oleh apabila penghalangnya itu tidak tebal. Jika kalian menggunakan kaca, itu tidak akan menembusnya karena kacanya tebal. Kedua, apabila jarak magnet terlalu jauh terhadap benda magnetisnya. Di gambar ini, jika magnetnya kalian geser-geser, paku yang ada di atasnya itu dia akan bergoyang ke kanan, ke kiri mengikuti arah geser magnet kalian. Selanjutnya itu, ada magnet ini punya dua kutub. Ada kutub yang warna merah, dia itu kutub utara, diberi simbol biasanya berwarna merah dengan huruf N atau North. Nah, yang kemudian kutub sebelahnya lagi adalah kutub selatan atau South, diberi warna biru. Nah, selanjutnya kutub magnet ini punya sifat yang istimewa. Kutubnya itu tidak sama, kayak misalkan sebelah kanan kalian memegang, sebelah kanan itu ujungnya kalian utara, sedangkan sebelah kiri ujung kalian selatan. Dan didekatkan mereka akan saling tarik menarik. Tapi kalau kalian balik magnetnya sama-sama utara atau sama selatan, itu akan saling tolak menolak. Nah, ini seperti gambar ini. Selanjutnya, jenis-jenis magnet ada apa aja? Jenis magnet itu ada magnet alami, di mana magnet alami ini adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya dari alam. Ada magnet buatan, di mana magnet buatan ini adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada apa aja bentuk-bentuknya? Yang pertama nih ada magnet batang, kemudian magnet magnet silinder, magnet keping cakram, kemudian magnet cincin, magnet jarum, dan magnet wadah. Nah, ada yang pernah lihat bentuk-bentuknya ini di sekitar kalian atau kalian punya magnet? Selanjutnya, ada pengelompokan benda-benda berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet. Yang pertama itu ada ferromagnetis namanya. Jadi ferromagnetis ini adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu besi dan baja. Sedangkan yang kedua ini ada paramagnetis. Paramagnetis sendiri adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya itu aluminium dan tembaga. Ada diamagnetis. Apa itu diamagnetis? Diamagnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa aja? Plastik dan kayu. Apalagi ada yang tahu? Iya, kain. Nah, terus Oke, mari kita nyanyikan lagu Ibu Kota ASEAN ini ya. 1, 2, 3. Indonesia, Jakarta, Singapura, Filipina, Manila, Bangkoknya di Thailand, Vientiane di Laos, Phnom Penh-nya di Kamboja,
Vietnam, Hanoi, Malaysia, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Mari kita belajar nama-nama ASEAN. Mari kawan biar semua hafal. Jadi lagu ini tuh biar kalian hafal nama ibu kota di negara-negara ASEAN. Jangan lupa dihafalin ya. Ya, selanjutnya Ibu punya kuis loh. Judul kuisnya itu adalah Siapa Aku? Siapa yang bisa nebak nomor 1 itu apa? Iya, betul. Brunei Darussalam. Nah, yang kedua, betul. Filipina. Nah, yang ketiga, ada Indonesia. Betul. Yang keempat apa? Iya, betul. Malaysia. Kemudian ada Singapura. Nah, yang keenam apa ya? Betul. Thailand. Nah, yang ketujuh tuh ada Vietnam. Nah, yang ke-8 apa sih? Negara siapa? Betul, Kamboja. Nah, yang ke-9 apa ya? Laos. Betul. Nah, yang ke-10 Myanmar. Betul sekali. Wah, kita sudah selesai teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti dan sudah hadir di Zoom meeting ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, oke? Jadi sekian pembelajaran ini, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.